teman-teman, saya Aditya, Managing Partner dari Emoji ya. Saya panggilnya Mas-Mas sama Mbak-Mbak aja, karena saya juga asli dari Jawa Timur, Mbak-Mbak sama Mas-Mas, cuma lagi kejebak di Jakarta aja pandemi ini. Ya, jadi terima kasih Bu Siwi, terima kasih Mbak Reneta, dan teman-teman sekalian. Untuk sebagai intro awal, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwa Emoji adalah interaktif show. Itu definisi yang kami coba official berikan, tetapi di kesehariannya itu para UKM, IKM Indonesia lebih suka menyebut emoji sebagai brosur digital interaktif, teman-teman. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, saya boleh sharing tentang emoji dengan presentasi, Mbak Renita. Jadi pandemi ini, stop ya, pandemi ini sebenarnya salah satu isu yang terbesar yang kami track selain dua isu lainnya, teman-teman, yaitu yang kedua biaya komisi besar dan brosur cetak atau PDF tidak lagi murah. Apa itu biaya komisi besar? Itu lebih pada untuk pendistribusian maupun pembuatan di aplikasi sendiri di marketplace. Dan kalau brosur cetak itu sangat konvensional sekali. Tapi semua ini blur ketika kita bertemu dengan teman kita virus COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saat ini. Silahkan next slide-nya, Mbak. Ya, jadi ini sebagai tantangan market kita. Next lagi, Mbak. Saat ini kami di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Next. Ini pergerakan kami bersama teman-teman kolaborator lain, yaitu marketplace maupun platform-platform lain di Indonesia untuk membantu UKM dan IKM yang ada di Indonesia agar tetap melakukan pengenalan atau promosi produknya masing-masing. Nah, ini mungkin 3 poin yang mungkin kita hadapi mungkin di Surabaya dan sekitar, Malang sekitar, mungkin ini baru mulai PSBB-nya, tapi saya di sini sudah start hampir 2 bulan, sejak Maret awal ketika ada kejadian di Jakarta, salah satu dosen di Atmajaya terkena, habis itu besoknya semua lockdown. Dan ini yang isu yang kita bisa dapatkan ketika bagaimana kita harus menjaga jarak, physical distancing, stay at home, dan paling penting adalah disiplin diri. Ya, oke, next, Mbak. Ya, jadi sedikit info aja buat teman-teman. Ini intro awal kenapa saya menggugah ini, karena kalau boleh teman-teman pahamin bahwa virus ini menghantam semua sektor ya. Jadi saya sebutkan di sini pasar offline sepi, walaupun sekarang mendekati Lebaran sangat ramai, dan sayangnya mengabaikan sisi keamanan daripada masing-masing orang. Yang kedua adalah kita memang harus memaksimalkan SDM kita dan IT kita itu jadi suatu keharusan. Artinya kita harus meriset lagi, SDM kita harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak seperti biasanya, dan IT kita bekerja sangat berperan di pandemi ini. Yang ketiga adalah penyelesaian harga. Saya kira ini saya bacakan sekilas saja. Peningkatan produksi yang Pareto dengan bahan baku, maksudnya sekarang banyak yang buat masker, APD, dan sebagainya ya. Kemarin mungkin teman-teman juga melihat bagaimana pemerintah membuat produk-produk Indonesia yang mendukung untuk melawan tuntasnya pandemi ini. Dan yang di bawah halaman terakhir ini adalah branding, di mana branding tetap perlu di sini. Kenapa kami selalu tetap menitik beratkan branding perlu? Karena walaupun pandemi ini, kita memang harus riset bisnis model kanvas kita, dan kita tetap harus melakukan promo produk-produk kita. Oke, next, Mbak. Ya, ini saya ambil gambar ini di pasar di Salatiga ya, Mas-mas sama Mbak sekalian.
ini berjarak satu sama lainnya dan ini dikagumi karena tapi walaupun begitu yang kita takutkan kan tetap virusnya itu tidak pandang bulu dengan jarak dan dia mungkin kita sering disemprot, diukur temperaturnya dan di lift posisinya kayak gini. Ini adalah efek-efek yang kita alami ketika corona terjadi saat ini. Oke, Mbak. Next. Ya, yang slide kedua ini saya ingin ngomong bahwa lanjutan dari slide sebelumnya, bahwa kita memang harus pertajam cost dan rasio keuangan kita. Ya, ini kami dengan teman-teman sangat care pada hal ini, yaitu sales marketing semakin harus menguasai online dan marketplace. Kemudian semua aktivitas marketing itu bergerak ke online. Kalau awal 2019, teman-teman, kami dengan para kolaborator keliling Indonesia untuk namanya programnya adalah IKM UKM Go Digital. Tapi pandemi ini membuat lompatan sangat jauh sehingga hari ini semua seperti air bah itu berbondong-bondong harus belajar tentang dunia digital ini. Ya, kita lihat yang online maupun e-commerce, semua berbondong-bondong. Waktu tahun lalu, kalau boleh kami cerita, tahun lalu itu orang masih berpikiran apakah online dengan offline bagaimana. Sekarang ini sudah orang nggak nunggu lagi. Dan yang kemudian kita harus selalu mempelajari regulasi baru dari pemerintah di sini. Pemerintah setiap kali mengupdate dan kita mempelajari. Dan yang paling penting di bawah adalah komunikasi terjaga ke kolega ini harus tetap dijaga. Kalau saran kami itu dilipat gandakan kalau bahasa kami. Eksternal dengan webinar online, internal dengan WA, email, Zoom. Kami eksternal ini menggenjot training kami, teman-teman, mas-mas sama mbak-mbak. Ya, training kami keluar, kami genjot. Untuk internal kami juga terus melakukan kolaborasi dengan partner-partner kami di daerah-daerah. Monggo Mbak, di skip halaman berikutnya. Ya, polanya sekarang untuk work from home adalah working, living, and playing. Ya, jadi sambil istilahnya kalau bahasa Jermannya sambil kerja kita bisa sambil ngomong anak atau sama keluarga kumpul dan create fun game kalau ada yang punya anak dan keluarga supaya nggak bosen, nggak jenuh di rumah. Oke, Mbak. Next. Nah, dari tadi yang paparan saya tadi, saya ingin sekali membagikan ini bahwa konsumen kita itu melakukan mega shifting yang sangat krusial, teman-teman semua. Dan itu terkategori dari menjadi 4 jenis konsumen, kalau saya bilang. Yang pertama adalah empathic society. Konsumen kita lebih religius, lebih empati pada orang lain, pada lingkungan lebih care gitu ya. Yang kedua, konsumen yang jenisnya go virtual. Jadi kita bisa melihat bahwa virtual experience, online homeschool, ibadah virtual, cloud lifestyle ini sudah satu keharusan. Ya. Nah, yang ketiga ini yang sangat menarik, teman-teman. Ini yang kadang social distancing, physical distancing diterabas ya ini. Bottom of the pyramid ini di mana hukum Maslow sudah berbalik. Dari yang paling tinggi dulu itu adalah aktualisasi diri, sekarang yang paling tinggi berbalik yang bawah adalah kebutuhan sandang, pangan, kesehatan. Jadi berbalik piramidnya. Dan itu ditandai dengan meningkat dengan drastisnya jamu-jamuan ya, herbal. Halal mainstream sekarang jadi tren lagi. Low trust society ya. Jadi sekarang kepercayaan orang-orang itu juga terhadap kumpulan-kumpulan atau ini agak menurun ya. Ada perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya fisik ya. Future traveling ini ya, next, karena orang bilang waktu yang lalu kami diskusi, sebentar Mbak, boleh balik sebentar, saya belum selesai.
Jadi future traveling ini kita lagi di Indonesia lagi riset untuk bagaimana pariwisata agar tetap hidup. Salah satunya yang dilakukan, boleh saya kasih contoh teman-teman, adalah di 360 View. Di beberapa wisata seperti di Jakarta dan di daerah itu sudah mulai tumbuh. Ya, jadi mereka jual view, bahkan kebun binatang yang katanya mati sekarang bisa dilakukan itu. Kemudian ada pay later solution dan sebagainya. Lalu ada stay at home ini. Kita karena tidak bisa kemana-mana, sekarang yang nggak bisa masak jadi jago masak, tiba-tiba jadi chef kagetan, ya. Yang nggak bisa mungkin berias, dia bisa sekarang berias, bahkan bisa membagikan tipsnya, ya. Jadi di mana sekarang segala yang dilakukan di rumah itu yang dulu mungkin dijauhi, sekarang menjadi bisa dipelajari bahkan meningkat ke ekspor. Ya. Next, Mbak. Nah, caranya bagaimana untuk promosi itu sendiri agar tetap berjalan? Ini adalah image yang sangat sederhana ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Bahwa dari tahun lalu dan 2 tahun yang lalu, kami bersama kolaborator. Kolaborator ini begini, teman-teman. Yang tadi saya bilang itu kami dalam program memelekkan IKM-UKM Go Digital, itu bersama marketplace seperti Gojek, saya sebut aja, Bukalapak, Shopee, Topet, dan juga platform-platform lain Indonesia berkolaborasi membantu UKM-UKM daerah atau IKM daerah melakukan promosi dan melakukan transaksi produk mereka. Ya, jadi yang ingin saya gambarkan, hashtagnya adalah kolaborasi ini tadi. Bahwa kalau kita kolaborasi, kadang kita belum tentu beraksi. Nah, kalau kita kolaborasi, itu jelas kita melakukan aksi bersama-sama. Pemikirannya kalau di itu saya pivot ke dalam emoji, ya, caranya seperti ini. Di mana di dalam deck kami, di dalam emoji kami, itu ada website bisa ditaruh di situ, sosial media bisa ditaruh di situ dengan cantik, marketplace bisa ditaruh di situ link-linknya sehingga nanti bisa lari ke lapaknya masing-masing. Juga apa aja yang ada dari customer, itu bisa kita plug in di dalam emoji itu dan menjadi media yang powerful. Pada saat awal kami melakukan ini, itu concern kami cuma ingin membantu masyarakat atau UKM Indonesia memperkenalkan produknya ke tidak cuma di nasional, tapi di luar sana juga. Dan itu beberapa contoh nyata sudah kami lakukan. Salah satunya adalah ketika 2,5 tahun yang lalu, itu emoji kami dipakai oleh Womanpreneur Community untuk melakukan, untuk mengikuti program C-Trade di Liverpool, Inggris. Di mana mereka di sana, mereka sudah tidak membawa satu helai kertas apapun. Mereka cuma membawa satu kartu nama, di baliknya sudah ada QR code-nya. QR code itu sudah include kalau di-scan masuk ke emoji. Jadi di dalam emoji masing-masing mereka itu ada yang katalog produk, ada yang company profile, dan sebagainya. Itu adalah bentuk kolaborasi yang kami jalankan bersama kolaborator lain sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya 1 tahun yang lalu untuk efektifnya. Oke Mbak, ya skip lagi. Jadi yang ingin kita jelaskan di sini, kita sharingkan, mohon nanti teman-teman kita habis ini kita lebih banyak sharing interaktif ya. Saya menginginkan teman-teman juga bisa langsung bertanya ataupun kita sharing. Jadi kenapa di era digital ini kita bilang digital marketing, tapi banyak yang masih salah kaprah. Mereka masih memakai, belum menyentuh ke arah sana kalau kita bilang, tapi mereka bilang sudah digital. Nah, untuk itu kami mencoba mendorong ke arah sana dengan membuat solusi melalui emoji ini. Silakan Mbak masuk ke slide berikutnya.
Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, emoji itu adalah sarana online untuk membuat brosur digital interaktif, mau untuk katalog, undangan event, company profile, mencari satu perusahaan mencari lowongan kerja untuk apa? Orang-orang lowongan kerja juga bisa. Besok kalau hari Minggu atau ke depan ada hari raya, kita kasih ucapan juga bisa. Macam-macam platform ini bisa digunakan oleh user atau customer-nya dengan mudah pula. Ya, oke Mbak. Ya, Mbak Yuliana raise hand. Kalau boleh nanti bisa saya selesaikan dulu atau Mbak mau ngomong langsung? Mungkin nanti bisa disesi tanya jawab gitu Pak. Iya, boleh. Mbak Yuliana, nanti ditahan sebentar ya. Saya cuma selesaikan presentasi ini, terus kita akan interaktif ya. Ya, oke. Jadi emoji kami mempunyai 4 kelebihan ini kalau kita ngomong. Ya, biayanya ekonomis jika dibandingkan dengan cetak, artinya brosur cetak gitu ya. Dan ada ROI-nya terukur dengan jelas. Jadi di emoji kalau teman-teman nanti membuat ataupun sign in, itu kita bisa melihat daily view kita sendiri. Next-nya kita lagi upgrade agar bisa IP address-nya ke-track. Jadi umpama Mbak Reneta sebagai moderator di sini membroadcast untuk acara hari ini pakai emoji, dia bisa di-tag. Yang lihat dari Malang 10, yang lihat dari Sorong 6, yang lihat dari Ambon 3. Itu nanti bisa ke-track. Arahnya kami ke arah sana. Nah, yang ketiga adalah interaktif. Ini yang sangat penting, teman-teman. Interaktif atau memudahkan user engagement karena banyak kita sebarin promo, image, ataupun apapun bentuk filenya, tapi kan sejauh ini konvensional orang lihat dan tidak bisa melakukan aksi atau interaksi ya. Nah, di emoji itu kita bisa langsung push button, kalau ke nomor WA dia langsung link ke nomor WA, langsung online. Kalau ke medsos, dia juga tersambung dengan medsos. Atau kalau ke lokasi, mau lokasi tokonya, mungkin saya kasih contoh lagi Mbak Reneta, dia akan lari ke lokasi tokonya itu melalui Google Map dan sebagainya. Atau kalau ada yang pakai kami vlogger waktu itu, dia lari ke vlognya, atau via YouTube tentunya. Nah, itu contoh-contoh interaktif. Kalau ada yang mungkin teman-teman punya lapak, mungkin punya aplikasi, dia bisa lari ke aplikasi masing-masing. Yang keempat adalah jangkauan lebih luas dan viral itu maksudnya begini, teman. Kalau kita mau nyebarin, itu kadang kita masih bingung. Nah, tapi di emoji kita cuma tinggal push button, satu button aja, kita bisa reshare langsung ke all kontak kita, apalagi sekarang ada WA bisnis dan sebagainya ya. Jadi langsung kita reshare gitu aja, satu gerombolan langsung berangkat pesannya, bisa menangkap pesan kita. Next, Mbak Renita. Ya, nah ini saya kira teman-teman di generasi Z ini maupun Alpha ya nantinya itu mengetahui hal ini dengan jamak sekali. Ada kelemahan brosur cetak dan di sebelah kanannya itu adalah yang coba kita solve dari kelemahan brosur cetak itu. Brosur cetak yang paling banyak disoroti kalau di korporat besar, multinational company adalah 80% dibuang. Yang kedua, ROI-nya susah diukur. Ini adalah hasil riset dari satu asosiasi pengusaha yang cukup valid. Jadi sayang sekali, di mana kontennya yang dibuat oleh Mas sama Mbak dalam hal ini mungkin kuliner gitu ya, habis itu dibuang-buang gitu, keinjak-injak gitu kan jelek ya. Nah, kita bisa buat lebih manis di sisi kanan ini dengan konten, video, gambar, redaksional, dan link-link yang call to action yang langsung connect ke medsos kita dan sebagainya. Oke, next Mbak. Ya, ini yang masih sampai saat ini kita lakukan mungkin di WA grup kita atau di teman. Saya jualan, mungkin jualan topi gitu ya.
fotonya sendiri, teksnya sendiri, nanti begitu ke forward, teksnya berangkat duluan, fotonya ketinggalan, dan sebagainya. Ketika di forward lagi, lebih susah lagi. Nah, kita coba membuat mengapa emoji kepingin bantu untuk menjadi solusi. Ya, di sisi kanannya itu cukup dengan satu link, bisa dikasih musik, dapat di-reshare dengan mudah. Next, Mbak, silakan. Ya, next. Jadi kegunaan emoji cukup banyak. Ini salah dua yang sedang kami apa ya? Kalau yang general yang dibuat oleh teman-teman semua adalah kebanyakan katalog produk, teman-teman. Katalog produk untuk produk mereka. Terus banyak juga yang buat company profile, teman-teman. Ini saya kasih tahu dulu ya. Emoji dipakai itu. Terus yang lucu kita membuat untuk undangan satu acara ya, untuk seminar, expo, workshop, yang justru boom adalah untuk undangan menikah, teman-teman. Nah ini, yang hal seperti ini yang mungkin patut kita pelajari untuk temuan-temuan di tengah kita sedang berinovasi. Ini yang sedang kami buat saat ini adalah brosur digital interaktif yang untuk menunya Horeca, teman-teman. Jadi ini menu ini bisa 5 halaman, yang paling pendek. Jadi sebut nama, kalau teman-teman nanti lihat contohnya di web kami, emoji.com, itu ada punyanya Hop-Hop. Itu kalau diklik nanti kita bisa, artinya kita bisa naruh menu-menu kita, langsung kita jumlah totalannya berapa. Total order kita berapa. Cuma, sekali lagi, karena ini sebenarnya masih mock up, tapi lagi rame di Jakarta maupun di Surabaya, beberapa kota. Ini terutama dengan derasnya pengiriman makanan atau food yang saat ini karena pandemi ini, teman-teman. Jadi, di ujungnya memang akan terakumulasi jumlah ordernya, cuma ini memang belum dikoneksikan dengan pembayarannya. Jadi ini pembayarannya kami sedang berjalan mencari untuk kayak seperti Dana dan lain-lainnya, GoPay dan lain-lainnya nantinya. Dan ini sedang kita jalankan untuk testing dan beberapa restoran ataupun food di Jakarta, Surabaya sudah mulai memakai. Nah, di ujung kanannya atas itu adalah QR code-nya, teman-teman. Jadi setiap emoji, link emoji yang dihasilkan di bawah ini, itu sudah mengandung QR code yang ada di atasnya. QR code-nya bisa ditempelkan di roll banner, kartu nama, sampai yang ekstrim di Surabaya pernah ditaruh di billboard di tengah jalan, di satu acara. Untung aja nggak ada terjadi kecelakaan, karena itu di stopan ya. Jadi itu harapannya begitu di-scan, mereka akan dapat info tentang acaranya. Next, Mbak. Nah, ini formulir pesanan yang tadi lanjutan dari yang di atasnya, halaman atasnya. Ini masih sesederhana ini, tapi ini sudah tidak pakai Google Form. Jadi kita memang sudah create sendiri. Nantinya ini akan kita perbaiki terus dan akan collaborate dengan aplikator-aplikator yang lain. Next, Mbak. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini adalah untuk undangan event, ya, registrasi acara Rembu Kopi. Ini di ujungnya, kalau ini acara, mungkin ini acara kayak kita hari ini sharing. Ini langsung bisa Mbak Reneta bisa membuat form seperti ini. Kalau sederhana sih Google Form sih ya. Ini langsung diisi, lari ke emailnya Mbak Reneta langsung dapat datanya semua. Ya, itu pola sederhana. Tapi ini Rembuk Kopi ini saya mau testimoni, karena I.O.-nya sendiri waktu itu tidak yakin acara ini berhasil di Smesco Building Jakarta. Depan Smesco Building sedang diperbaiki jalannya, jadi sangat macet. Dan dia ini hari Sabtu. Nah, untuk itu kami bantu buat emoji, tetapi di sini ada capnya ini, ada kayak merchant door prize-nya ini. Kita minta mereka mengisi di sini, teman-teman, untuk database di sebelah kanan ini. Dan yang mengisi itu 4.000 orang, teman-teman.
yang dapat cuma 300 merchant. 3 merchant berarti 300 orang saja. Nah, waktu saya datang itu berjubel sekali. Nah, ini yang maksud saya begini, di mana event kayak gini kita bisa collaborate. Mungkin dari merchant dia menyediakan merchant door prize, kita deck platformnya, IO-nya yang menyelenggarakan, kita adain kelas-kelas workshop. Ini kalau ini temanya kopi ya. Jadi workshop kopi banyak sekali. Sampai kopi-kopi daerah itu datang semua. Mungkin itu contoh kolaborasinya. Silakan Mbak, next-nya. Next Mbak. Cara berbaginya emoji, bisa melalui Facebook diposting ya, langsung diberi caption seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa lewat WhatsApp, chat platform, kita tinggal reshare aja. Kalian tinggal ngasih lagi caption, karena kalau emoji itu sejatinya kan hasilnya link tadi ya. Link ini kalau nggak pakai caption nggak menarik. Jadi kalimat ajakan, ayo beli produk saya ya, nah itu ada diskon sekian, nah itu lebih menarik. Nah, yang ketiga ini kolom ada email ya, lalu SMS. Tolong teman-teman jangan SMS ini di semua mall masih pakai SMS. Sangat powerful. Dia rating 2 terbesar untuk broadcast materi konten promosi melalui SMS blasting. Oke, Mbak, next. Ya, ini melalui WA, ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini yang di sebelah kiri itu adalah contohnya e-newsletter Supermall Karawaci. Itu sebagai judulnya, sebelah kiri ada logonya, bawahnya ada captionnya, dan di bawah sendiri ada link emojinya adalah https://emoji.com/stage bla 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 bla. Ini link emojinya, tapi ketika nanti teman-teman meletakkan logo-logo dan titel deskripsi lainnya di situ, itu akan keluar pop-up seperti ini. Ya, logonya teman-teman akan keluar di sini sebelah kiri beserta titel dan deskripsi. Nah, tinggal kita forward ke all kontak kita di WA kontak. Next, Mbak. Hal yang sama mungkin bisa SMS bundling ya. Ini dia pakai Bitly, jadi emojinya disembunyikan di balik Bitly-nya karena ruangan untuk SMS terbatas ya karakternya. Nah, tapi sama. Ini juga di blasting gitu juga sama. Ini sama dengan Telegram juga. Next, Mbak. Ya, ini kalau ngomong servis kami ini Mbak-mbak dan mas-mas kalian, ya. Jadi kami ada versi free daripada emoji versi 1, ya, 4 halaman, bisa dipakai oleh mas-mas sama mbak-mbak, masuk sign up dan pakai, coba aja. Terus emoji premium ini apa? Ini satu tingkat dari yang free, naik satu kelas di sini. Ini juga bisa ada gratisnya 4 halaman, ya. Ini premium ini memakai tools yang pro, teman-teman. Jadi yang premium ini animasinya kalian bisa touch up lebih keren lagi, lebih hidup, ya. Terus link call to action-nya lebih dari 1. Kalau yang sebelah kiri ini link call to action-nya emoji versi 1 adalah cuma 1. Kalau yang premium ini lebih dari 1. Mau setiap image di setiap halaman dikasih link call to action nyambung ke WA, medsos dan sebagainya, silahkan. Jadi ini yang versi free-nya ada 4 halaman juga, tapi versi untuk yang berbayarnya itu sangat murah sekali, itu sampai 8 halaman. Nah, kami juga melakukan training dengan UKM-UKM yang 4 halaman saja. Dan yang free dan premium ini membuat sendiri, teman-teman. Jadi ini yang kami bagikan ke seluruh Indonesia untuk memakai yang versi free. Jadi membuat sendiri emoji mereka. Apa itu yang di sebelah kanan, emoji pro? Ini darah kami ketika kami, kalau sebagai startup ngomong, ini versi untuk ke klien customer korporat kami. Jadi di sini pro ini 10 halaman,
materinya oleh korporat seperti saya sebut nama ya, seperti Honda mobil, Honda motor itu dia beri materi bentuknya PDF, PSD atau PPT ke tim desain emoji, lalu kami emojikan. 10 halaman maksimal. Mau retail, mau korporat manufaktur, mau services, apa aja, itu bisa dibuat di dalam emoji. Next, Mbak. Ya, ini yang saya bilang tadi, ini Emoji Pro, ya, 10 halaman, ya. Next. Ya, ini emoji UMKM yang sedang kami berikan ke UMKM dengan sangat-sangat murah, karena program dari pemerintah adalah mendukung program UKM. Kami berikan dengan penawaran sangat-sangat murah dan terjangkau sudah kami ukur sebelumnya. Next. Nah, ini emoji premium yang tadi saya bilang, yang dibuat sendiri oleh user, ya. Dan ini unlimited. Jadi tinggal ikut paketnya aja, mereka mau buat berapa terserah. Ini contoh-contoh services kami. Next, Mbak. Nanti bisa dilihat di web kami, emoji.com. Nah, ini emoji premium, di mana yang dulu, ini yang menarik yang kita tulis di sebelah kiri itu, teman-teman. Sign up-nya dengan email. Ini kenapa? Karena sebelumnya kami sign up cuma dengan Facebook dan Twitter. Nah, dengan email ini kami memberi satu kolom khusus, yaitu username-nya, bisa sebagai semacam domain di emoji. Ya, umpamanya. Kembali saya pakai nama Mbak Renita ya. Mungkin nama produknya Mbak Renita itu Reina gitu ya. Jadi dia isi di username-nya waktu sign up, dia isi Reina Clothes atau Reina Shoes, sepatu gitu ya. Nanti ketika muncul linknya, itu akan menjadi reinashoes.emoji.com/bla bla bla bla. Jadi seolah-olah kita ini sudah pakai brand kita sendiri sampai di linknya, link domainnya. Nah, ini keenakannya kalau kita membuat sendiri. Ya. Oke, next, Mbak. Ya, kami juga ada training free online setiap bulan. Mungkin kalau nanti ada teman-teman yang atau kita akan janjian untuk online bareng, saya akan share dengan senang hati mentraining ataupun share tentang membuat emoji versi 2. Next, Mbak. Ya, ini saat ini yang boleh saya cerita begini, teman-teman. Kenapa temanya adalah tentang promosi di digital? Kami mengalami lonjakannya itu Maret. Jadi Januari, Februari, itu kalau ngomong angka contoh, itu 500-600 user. Ya. Begitu Maret, itu melonjak 4 kali lipat, teman-teman. Nah, itu kenapa kami juga mendapat info dari teman-teman kolaborator yang lain, bahwa traffic-nya masuk ke dalam platform mereka itu juga dibanjiri seperti itu. Nah, untuk itu tugas kami semua dengan platform maupun aplikator yang lain adalah mengoptimalkan deck kami untuk menjadi solusi buat user yang memakai kami. Saat ini user untuk korporat ya, ini brand gede istilahnya, itu 700 lebih. Jenner bersaudara waktu private party ke Jakarta, mungkin teman-teman ada banyak yang tahu untuk kalau sering melihat ininya, show-nya, itu mereka waktu itu dengan MAP itu bagikan sepatu dengan model charity pakai emoji. Ini contoh. Dan ada 4.000-an lebih user retail UKM per bulan rata ya kalau kita ambil. Nah, kita juga melakukan edukasi dan berkolaborasi dengan teman-teman kita di daerah. Ini tahun lalu kita 30 kotaan.
Lalu kita juga emoji juga menjadi materi untuk uji sertifikasi kompetensi. Ya, jadi untuk pendamping kewirausahaan, juga untuk pelaksana pemasaran. Jadi pendamping untuk dosen yang akan mengajari mendampingi UKM itu kami bekali. Kalau pelaksana pemasaran kami bekali untuk dia bekerja atau berusaha dari mahasiswanya. Nah, yang poin terakhir adalah mendukung komunitas UMKM Indonesia. Jadi, setelah pandemi ini kami sudah bersiap-siap untuk keliling Indonesia lagi bersama kolaborator lain untuk bertemu, mudah-mudahan Surabaya salah satunya. Kita terakhir kemarin diadain di JW Marriott. Mungkin teman-teman di sini nanti dari Airlangga Entrepreneur Club bisa nanti join, kita jadi satu pergerakan bersama membantu atau menggerakkan UKM Indonesia, produk Indonesia. Next, Mbak. Ya, ini salah satu daripada desainer emoji, dia freelance, dia mendesain ini kami pakai. Ya, we stay at work for you, you stay at home for us.